Don't forget to subscribe and turn on notification button. Happy watching! 350 gram tepung roti yang berprotein tinggi, 30 gram susu tepung, 1 telur, 40 gram mentega dengan suhu ruang, dan setengah sendok teh garam. Siapkan juga egg wash beserta kuasnya, 1 telur merah yang diberi sedikit susu murni, lalu diaduk rata untuk diolesi pada atas roti sebelum dimasukkan ke oven ya. Bahan-bahan untuk kari ayamnya: 1,2 kg paha ayam yang dipotong 3 bagian, 150 gram nyonya kari paste, 20 gram bubuk kari untuk daging, setengah sendok teh garam, dan 200 gram santan cair. Perlengkapan tambahan: 1 buah mangkuk yang telah diolesi dengan minyak, dan juga plastik wrap untuk memproofingkan roti. Siapkan juga baking paper yang ditaruh di atas mangkuk yang besar untuk membungkus ayam yang telah matang dan diikat dengan tali. Sekarang kita memulai proses memasaknya. Kita cari resepnya dari Recently Cook, Golden Pillow Buns with Curry Chicken, dan kita akan memulainya. 120 gram air, 50 gram sugar. Karena ini timbangan di Thermomix ini sangat sensitif, bisa dilihat kan ini -1. Kalau kegoyang sedikit tuh bakalan goyang, dan timbangannya juga rubah. Jadi sebelum kita masukin bahannya, kita harus stir supaya lebih akurat. 50 gram gula pasir, selanjutnya 2 teaspoon dried instant yeast, 2 sendok teh ragi instan. Selanjutnya kita tutup. Kita proses 1 menit 37 derajat dan speed 2. Kita ingin mengaktifkan yeast di 37 derajat, 1 menit saja cukup dengan speed 2. Kita ke tahap selanjutnya. 350 gram tepung roti kita masukkan. Kalau membuat roti, bahan-bahannya harus akurat ya, supaya jadinya bagus. Toleransi cuman 1 gram masih boleh. Tahap selanjutnya 30 gram susu bubuk. Selanjutnya 1 telur. Lalu 40 gram mentega dengan suhu ruangan ya. Selanjutnya setengah sendok teh garam. Lalu kita tutup. Kita ke proses pengadonan. Kita campur dahulu. Kalian ingin lihat proses pengadonan di dalam bowl Thermomix seperti ini. 5 kali arah arum jam,
dan 5 kali arah jarum jam yang kebalikannya. Proses pengadonan telah selesai. Jadinya seperti ini. Kali sekali. Selanjutnya kita balik. Kita keluarkan adonan dari mangkuk thermomix. Seperti yang kalian lihat di sini, adonannya sangat kali sekali. Dengan waktu yang sangat singkat, hanya 5 menit saja dapat mendapatkan hasil yang seperti ini. Selanjutnya kita bulatkan adonan. Tidak usah ditambah tepung lagi karena tidak lengket. Kita masukkan ke dalam mangkuk yang telah dioles dengan minyak supaya nggak lengket. Lalu kita tutup dengan cling wrap. Diamkan selama 45 menit sampai adonan 2 kali lebih besar. Kita sisihkan dulu ya. Tahap selanjutnya kita akan marinate chickennya. Tadi kita udah siapin dulu ya. Untuk chickennya 1,2 kilo. Gulanya saya udah ukur dulu. Kita masukkan ke wadah yang lebih besar. Untuk tahap selanjutnya 150 gram pasta paste ya, 150 paste dari minyak spice. Ini untuk buat kari ayam. Ready meat, saya beli jadi ini. Next 20 kari untuk daging. Setengah sendok garam. Kira-kira aja segini. Jadi untuk pemula nggak usah khawatir nggak tahu tahap-tahapnya bagaimana memasaknya. Ini sangat mudah sekali karena ada guided cooking dari Thermomix yang akan mengajarkan langkah demi langkah apa yang harus dilakukan. Kita aduk rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita diamkan selama 15 menit supaya bumbu-bumbunya meresap. Sambil menunggu, saya akan menunjukkan bagaimana mencuci bowlnya dengan cara mudah dengan memilih quick clean function. Tuang airnya seperti ini. Seperti yang tadi kita lihat, di dalam bowlnya banyak adonan rotinya kan. Nah, kita isi air, 1 tetes sabun, kita tutup, masukkan kembali ke posisinya. Kita kembali ke rumah, pilihan rumah, kita ke pre-clean. Ini adalah proses mendeteksi sekotor apa bowlnya. Sekarang sedang memproses pencucian
otomatis di dalam bowlnya. Apa itu fungsi pre-clean? Fungsi pre-clean itu memudahkan kita untuk mencuci bowlnya. Jadi sesudah fungsi pre-clean ini, kita hanya tinggal membilas atau jika masih ada sedikit sisa-sisa, kita dengan mudah membersihkannya. Proses cleaning telah selesai. Ini sudah saya buang. Coba bandingkan dengan sebelum pre-clean function, sih. Cukup bersih ya. Ini tinggal dibilas saja. Setelah bumbu meresap, masukkan ayamnya. Kita memasaknya 15 menit 120 derajat dengan speed spoon dan fungsi blade yang terbalik. Ini adalah fungsi reserve, panah yang terbalik. Jadi biasanya fungsi blade itu ke arah jarum jam, ini ke arah sebaliknya, mencegah agar daging yang di dalam bowl ini tidak terpotong kecil-kecil. Nah, bisa kalian lihat cara memasaknya semua di bowl. Jadi minyak dan asap tidak akan mengotori kitchen atau ruangan. Seperti yang kalian lihat, saya masaknya di atas meja makan loh. Gak usah khawatir kotor, gak usah khawatir asap yang kemana-mana. Harinya udah matang. Sedapnya. Tuang karinya di sini. Kuahnya dikit. Lalu kita ikat, kita bungkus dan kita ikat. Sisa benang bisa kita potong. Ikatnya mesti kencang ya, supaya nggak keluar isinya. Ini dia bisa kita potong, rapikan sedikit. Nah, puffingnya sudah selesai. Kita proses tahap selanjutnya. Kita gilas dengan rolling pin. Kira-kira besarnya bisa mengcover ayamnya, bungkusan ayam. Dan kita akan menutupnya. Kita bulat, masukkan ke dalam. Dan dasarnya rapikan. Kertas ayamnya tidak terlihat. Seperti begini, kita selip-selipkan sisi-sisinya supaya rapi. Lalu kita biarkan untuk proofing yang kedua kira-kira 45 menit. Kita tutup pakai plastik. 10 menit sebelum proofing kedua selesai,
kita bisa reheat ovennya. 170 derajat. Sekarang kita ngolesnya dengan kuning telur. Oh, besar ya. Oleskan ke seluruh permukaan roti supaya warnanya bagus. Yang rata ya. Setelah kita oles, kita tunggu 10 menit sebelum kita masukkan ke oven untuk dipanggang. Sekarang waktunya kita panggang. Selama 40 menit. Waktunya kita angkat. Harum sekali. Wow. Ini hasil akhirnya. Harum sekali. Bisa lihat dari dekat. Bagus warnanya. And soft juga. Ya, inilah golden pillow. Dalamnya ada kari ayam. Nanti saya akan share video waktu saya membukanya ya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video hari ini dapat membuat ide baru untuk kalian dalam berbuka puasa dan untuk hari Lebaran nanti. Terima kasih. Please like, share, and comment. Don't forget to subscribe. See you again on my next video. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim yang menjalankannya.